Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita umat Islam, kalau ada Dajjal langsung lari, menjauh, bukan malah disamperin, dideketin, duduk di satu meja sama antek-antek Dajjal sambil ngasih 17 teh. Dajjalnya aja belum muncul malah satu barisan sama antek-antek Dajjal. Dungu. Gimana kalau Dajjalnya udah muncul? Bisa langsung sujud-sujud tuh nyembah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kemarin ya Prabowo mengadakan pertemuan silaturahmi dan buka puasa bersama lebih dari 160 ulama maupun pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ormas dan tokoh pondok pesantren di Istana Presiden ya. Jadi pertemuan tersebut berlangsung monolog ya. Jadi Prabowo hanya menyampaikan beberapa poin, yaitu penguatan persatuan nasional, isu geopolitik Timur Tengah dan keanggotaan BOP, serta isu keumatan dan ekonomi persiapan hari raya. Cukup banyak sebenarnya ya ormas, tokoh-tokoh masyarakat meminta Prabowo keluar dari BOP. Jadi menurut netizen nih ya, sepertinya Prabowo mengambil langkah dan strategi sehingga pada akhirnya pun pusing sendiri. Dimana kita lihat ya, seharusnya Prabowo sebelum mengambil langkah-langkah yaitu menjadi anggota BOP, berkonsultasi dulu, menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada ormas agama maupun pimpinan pondok pesantren seperti yang sekarang diundang. Ya, kalau kita lihat justru setelah dia menjadi anggota BOP baru minta pendapat ya. Yang tadinya heboh sendiri, sekarang pusing sendiri Prabowo. Tetapi netizen menilai ya, tujuan Prabowo menjadi anggota BOP tidak lain adalah untuk menyeimbangkan, karena sebelumnya kita tahu Prabowo ya menjadi bagian dari BRIC, organisasi BRIC ya. Di situ ada India, ada Rusia, supaya Prabowo tidak berakhir seperti Presiden Venezuela. Karena ketakutan itulah ya sehingga Prabowo masuk BOP. Jadi menurut netizen bukan karena semata-mata untuk mendamaikan atau berkontribusi mendamaikan Palestina. Hanya untuk menyeimbangkan, karena sebelumnya Prabowo masuk BRIC. Jadi untuk menyeimbangkan masuk juga di BOP. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media. Teman-teman sekalian mengomentari kemarin MUI yang pergi ke istana lalu ketemu dengan presiden dan juga jajarannya. Setelah menerima penjelasan daripada presiden, maka MUI dan juga beberapa ulama-ulama yang ada di sana berubah pikiran bahwasanya mereka pada intinya ya menerima lalu wait and see. Kalau andaikan Board of Peace tidak berkomitmen pada perdamaian Palestina, maka tetap akan diminta untuk keluar. Tapi sekarang mereka menerima dan ngasih waktulah kepada Presiden Prabowo. Kira-kira begitu. Oke, izin mengomentari teman-teman sekalian. Yang pertama, komitmen terhadap perdamaian dalam tanda kutip yang dimaksud oleh Trump dan dimaksud oleh Netanyahu dan mereka berdua adalah satu grup, itu jelas sudah disampaikan komitmen perdamaian quote and quote-nya itu, yaitu adalah bahwasanya mereka tidak menerima pendirian negara Palestina. Itu yang pertama. Dan teman-teman tahu berapa kali Trump itu memerintahkan agar Amerika memberikan veto terhadap PBB ketika pembahasan Palestina sedang terjadi. Itu kalau aku nggak salah ingat 3 kali. Berarti mereka sudah menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada komitmen sama sekali untuk perdamaian Palestina. Dan Netanyahu sudah ngomong jelas dia tidak akan menerima pendirian negara Palestina, dan dia sudah jelas bilang bahwasanya tujuan dia adalah menguasai seluruh wilayah itu. Dan Trump juga sudah memberikan komitmennya dengan memberikan senjata, bantuan apapun yang diperlukan, karena dia sudah jelas berpihak kepada siapa. Yang kedua, teman-teman sekalian, Pak Presiden Prabowo itu sudah nerima bahwasanya dia akan bergabung, dia mewakili Indonesia akan bergabung di Board of Peace sebelum ngomong dengan ulama. Artinya ulama-ulama di MUI sekarang bisa tahu bahwasanya itulah yang kondisi yang terjadi dengan Board of Peace. Sudah ditentukan sama Prabowo, baru minta pertimbangan ke yang lain. Artinya yang lain sebenarnya nggak punya di Board of Peace ya. Yang lain nggak punya pilihan kecuali ngikutin Trump. Itu aja sih, nggak ada pilihan. Halo guys. Nah jadi gini ya guys, soal pertemuan kemarin dengan para mantan, ya rupanya memang sudah jelas bahwa pertemuan itu memang untuk membahas Board of Peace, BOP. Jadi Pak Prabowo ini pusing, gitu, maju kena mundur kena. Pak Prabowo ditagih untuk segera ngirim tentara, ngirim pasukan, karena Pak Prabowo udah janji katanya mau ngirim 8.000. Nah sementara Palestina menolak keras kehadiran tentara BOP. Nah jadi tambah pusing kan tuh Pak Prabowo ya. Lalu menghubungi para mantan, minta pendapat lah, minta nasihat, sharing lah gitu ya.
Nah, yang saya bingung kenapa nggak dilakukan sebelum tanda tangan gitu. Sebelum tanda tangan BOP, kenapa nggak minta pendapat para mantan ini, minta jajak pendapat rakyat gitu ya. Ini kan tahu-tahu tanda tangan sendiri aja. Heboh sendiri, repot sendiri, tahu-tahu bayar sendiri gitu ya. Udah bayar 17 triliun, dimintain pasukan, ya. Dan Palestina menolak itu. Nah, hasil dari pertemuan ini dengan para mantan ini, nah ternyata para mantan mengusulkan Indonesia segera keluar dari BOP sesegera mungkin. Nah, ini kalau udah keluar, artinya uang 17 triliun hanyut gitu, hangus gitu. Sia-sia aja gitu, sumbangan gitu. Sementara bencana Aceh, Sumatera aja nggak kelar-kelar. Ya. Dan ternyata pertemuan dengan para mantan ini bikin Pak Prabowo tambah pusing. So. Coba kalian simak videonya. Beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran justru. Karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Ya, tidak bisa bertentangan ke Amerika. Lalu ngapain mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden kalau pada akhirnya keputusannya tetap sama, tidak berani mengecam Amerika Serikat dan Israel atas serangannya ke Iran hanya karena keterikatan Board of Peace dan perjanjian dagang Amerika Serikat dengan Indonesia. Kalau hanya sekedar curhat dan nggak bisa ngapa-ngapain ke mantan presiden dan mantan wakil presiden, bukankah itu sebuah hal yang memalukan bagi seorang pemimpin negara ini? Saya melihat bangsa ini sudah jauh kehilangan marwahnya sebagai sebuah negara. Seorang presiden harusnya meneruskan perjuangan pahlawan kita, meneruskan perjuangan Soekarno yang dulu bahkan berani mengatakan "Go to hell with your aid" di depan Kongres Amerika Serikat secara langsung. Masa di depan senior-senior sendiri nggak berani untuk mengeluarkan statement apa-apa? Lalu, apa manfaatnya Bapak sebagai presiden? Siapa yang sebenarnya antek-antek asing saat ini? Hei, antek-antek asing! Hei, antek-antek asing! Hei, antek-antek asing! Mungkin presiden terjebak ketika masuk ke BOP, kita nggak tahu. Kedua, kita menjadi pembentuk tentaranya BOP, which is menurut aku bahaya untuk TNI. Bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Sekarang kita itu nggak di bawah UN. Jadi kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Dengan adanya Iran diserang gini, inilah momen kita, excuse kita untuk bilang, dia tuh, lu udah salah nih, gue masuk ke lu tuh bukan buat gini, buat peace. Sekarang kok jadi board of war ini. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Benar kata Prabowo, negara ini sudah mau bangkrut. Negara ini mau bubar tahun 2030 atau bahkan mungkin sebelumnya. Januari kemarin, APBN kita itu defisit 54 triliun. Bulan Februari defisit lebih banyak lagi, 135 triliun APBN kita itu tekor. Meskipun pendapatan pajak kita naik 116 triliun. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa kita bisa defisit sebanyak itu. Uangnya itu dibawa kemana? Dimakan sama siapa? Teman-teman masih ingat ada pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwasanya perdamaian hanya akan datang kalau semua orang itu mengakui dan menjamin keamanannya Israel. Setelah itu, Indonesia gabung dalam Board of Peace dan yang terjadi jelas bukan peace, karena Amerika bersama Israel langsung nyerang Iran. Dan apakah Presiden Prabowo berani mengatakan dalam konflik Amerika, Israel, dan Iran ini bahwasanya perdamaian hanya akan datang kalau Iran juga mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel? Nggak mungkin kan? Kenapa? Karena itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena masalahnya adalah Amerika Israel datang menginvasi Iran, melanggar aturan-aturan internasional, lalu terus kemudian membuat perang yang jauh banget daripada kata perdamaian. Karena itu ya memang perdamaian bukan urusan orang-orang bisa menjamin keamanan Israel. Perdamaian akan datang kalau orang yang invasi kabur dari situ, pergi dari situ. Itu logikanya sama persis kayak logika di Gaza. Maka kalau misalnya tidak bisa diterapkan di kasus Amerika Israel ketika nyerang Iran, itu juga nggak bisa diterapkan kata-kata yang sama di Palestina. Karena masalah di Palestina sama seperti masalah di Iran. Amerika dan Israel itu menginvasi dan menjajah Palestina. Karena itu tidak bisa dikatakan perdamaian hanya bisa datang kalau menjamin keamanan Israel. Itu sudah terbukti salah banget. Dan artinya Board of Peace menjadi sesuatu yang juga absurd. Karena Board of Peace
adalah Dewan Perdamaian yang seolah-olah bisa mendamaikan Amerika, Israel dengan Palestina, tidak melibatkan Palestina sama sekali, lalu kemudian itu tidak menghasilkan perdamaian, dan menjamin keamanan Israel tidak menghasilkan perdamaian juga, karena justru mereka adalah pelaku kejahatannya. Jadi nggak ada gunanya untuk cuma sekedar suspend dari BOP, keluar aja karena memang nggak ada gunanya. Itu nggak ada sama sekali kebaikan bagi siapapun. Apalagi kalau Pak Presiden Prabowo ingin memediasi antara Amerika Israel dengan Iran. Untuk apa dimediasi? Yang terjadi bukan orang yang lagi konflik, yang terjadi adalah penjajahan dan invasi. Dan Indonesia harusnya berpihak pada negara yang terjajah. Hanya Ali yang berani melawan Zionis Yahudi. Dulu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berani melawan Zionis Yahudi Khaybar. Sekarang, Sayyid Ali Humaini yang berani melawan Zionis Yahudi Israel dan Amerika. Sampai tetes darah penghabisan. Beliau syahid insya Allah. Dajjalnya aja belum muncul. Malah hampir semua pemimpin dunia Islam sudah sujud sama antek-antek Dajjal. Dungu. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala sentil Prabowo soal rencananya untuk memediasi antara konflik Amerika dengan Iran. Menurut Pak JK, dari perjanjian dagang saja yang disepakati kemarin oleh Amerika dan Indonesia oleh Pak Prabowo dan Donald Trump itu sangat tidak setara, ya. Perjanjian dagang itu sangat merugikan Indonesia. Dari situ saja sudah tidak setara. Bagaimana mau mendamaikan atau memediasi konflik antara Amerika Iran tersebut? Ide BOP itu ide yang bagus. Siapapun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat prakteknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BOP tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya. Terus terang ketika presiden kita itu bergabung dengan BOP, tapi kemudian yang memulai penyerangan ini justru adalah Trump. BOP ini kan digagas oleh Trump. Artinya di situ BOP sendiri sudah cacat secara moral. Satu hal lagi, semakin konyolnya lagi, presiden kita mengajukan untuk menjadi juru damai di situ. Di mana yang memulai perang itu justru adalah patronnya dia, Trump dalam konteks ini. Kemudian dia menawarkan diri. Satu hal lagi, penawaran diri itu dilakukan, justru dia itu belum bersikap sama sekali dengan serangan Amerika terhadap Iran. Tidak pernah mengeluarkan pernyataan sikap, jangankan menolak, mendukung pun juga enggak. Tidak mengucapkan duka cita sama sekali terhadap tewasnya seorang pemimpin negara yang punya hubungan diplomatis dengan Indonesia. Sama sekali dia tidak mengucapkan bela sungkawa, ujuk-ujuk dia belum mengucapkan apa-apa, dia mau jadi juru damai. Pasti resistensinya tinggi dari Iran. Lu pemimpin gua aja mati, lu nggak ngomongin apa-apa, nggak ngirim karangan bunga, tiba-tiba lu mau mendamaikan kita, cing lo gitu. Nah ini saya barusan dapat berita terakhir bahwa presiden kita itu mengirim surat kepada pemerintah Iran untuk mengucapkan bela sungkawa. Kenapa tidak dari awal seperti itu, baru kemudian menawarkan diri untuk jadi juru damai? Kenapa dia menawarkan juru damai dulu terus mengucapkan bela sungkawa kemudian? Ini penasihat presiden ini siapa sih di sekelilingnya sih? Apa presiden nunggu bangun tidur terus tiba-tiba jreng, oh saya harus begini, bangun tidur jreng saya harus begini? Saya nggak ngerti dengan presiden kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tentu sudah membaca dan juga mungkin mendengar berita tentang sebagian dari para ulama, pimpinan agama, tokoh-tokoh agama bertemu lagi dengan Pak Prabowo kemarin dalam rangka acara buka puasa bersama dan tentu silaturahmi antar ulama dan umaro. Di dalam pertemuan itu dibicarakan banyak hal dan katanya sampai 3 jam ya pertemuan itu berlangsung. Apa kira-kira hasil dari pertemuan itu yang disampaikan oleh para pemimpin agama ulama ini kepada kita? Benar, kalau kita simpulkan kira-kira ada 3 tema besarnya. Pertama adalah soal pertemuan kemarin itu sepertinya menegaskan bahwa Indonesia tidak akan keluar dari BOP. Jadi Indonesia akan tetap berada di BOP dalam kondisi bagaimanapun dan dalam situasi apapun, dan akan tetap
BOP itu dipandang oleh Pak Prabowo sebagai cara untuk dapat menyelesaikan konflik di Palestina, ya tentu dengan Israel ya, dan tetap berharap bahwa BOP itu sebagai pintu menuju pada kemerdekaan Palestina. Itu nampaknya poin pertama ya. Poin keduanya adalah ucapan dari para tokoh ini yang tetap mendukung sebagian besar, kalau tidak disebut hampir semua program-program unggulan Pak Prabowo, apakah itu MBK, apakah itu Koperasi Merah Putih, apakah itu Sekolah Rakyat, dan sebagainya. Bahkan mereka menganggap dan berpandangan bahwa ya program-program ini akan dapat ya mendorong Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga tentu ungkapan bahwa ada kemungkinan pelibatan ormas-ormas Islam di dalam agenda-agenda kebangsaan. Dan sekaligus tentu ada tambahannya dari yang tiga itu adalah himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tertib, aman, tenang, ya kan, ibaratnya menjaga persatuan dan seterusnya. Nah, kira-kira tiga ini ditambah dengan satu himbauan inilah yang menurut saya garis besar hasil pertemuan para ulama, pimpinan agama, ya tokoh-tokoh ormas keagamaan dengan Presiden Prabowo yang kedua ini. Kawan-kawan sekalian, tentu sejauh yang saya dengar dan saya perhatikan tidak ada yang mengungkap soal banyaknya orang yang mulai mendorong supaya Indonesia keluar dari BOP. Kita juga tidak mendengar mereka menyampaikan soal banyaknya kritik terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika yang dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Amerika ketimbang apa yang didapatkan oleh Indonesia. Kita juga nggak mendengar apakah mereka menyampaikan kepada Presiden soal banyaknya, bahkan sekarang mungkin hitungan sudah sampai puluhan ribu anak siswa kita yang kena racun ataupun oleh sebab mereka mengkonsumsi MBK, gitu ya. Kita juga tidak mendengar mereka berbicara soal bagaimana proses penegakan hukum yang lebih transparan. Kita juga tidak mendengar mereka membicarakan soal ada ribuan orang yang ditahan, diperiksa, ya dipanggil oleh polisi terkait dengan peristiwa Agustus 2025 yang lalu, gitu ya, dan sebagainya. Intinya yang justru kita dengarkan itu adalah soal bagaimana mereka memuji ya pertemuan ini sebagai pertemuan yang baik, pertemuan ini sebagai pertemuan yang cukup membuat mereka bisa memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden. Nah, pertanyaan yang kita sebutkan itu tadi ya tentu saya tidak tahu apakah itu disampaikan kepada Presiden atau tidak ya. Cuma ketika konferensi pers itu dilakukan, kita tidak mendengar ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Misalnya tokoh-tokoh yang segera mendesak supaya Presiden keluar dari BOP karena pertimbangan ini itu, alih-alih mendesak keluar dari BOP, yang ada kita dengar malah seolah-olah mereka juga ikut mendukung keinginan Presiden untuk tetap lanjut di BOP itu, gitu ya. Apakah mereka juga mendorong supaya Presiden ya, mengutuk serangan yang ilegal yang dilakukan oleh Amerika dan Israel kepada Iran? Kita juga tidak tahu apakah mereka itu menyampaikannya atau tidak. Kawan-kawan sekalian, ya ini dunia memang berubah ya, waktu memang berubah. Peran ulama juga kadang-kadang berubah. Kalau di zaman Soekarno, di zaman Soeharto misalnya, banyak ulama-ulama yang kita kenal cukup kritis kepada pemerintah. Mungkin memang saat ini eranya ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin ormas keagamaan itu ya bersikap lebih akomodatif, bahkan jika perlu menjadi semacam juru bicara pemerintah. Lain waktu, lain tampilan, dan lain juga memang peranan. Itulah memang dunia. Tapi apapun yang penting, oke gas. Omon jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda lumping. Nah, Board of Peace ini kuda Troya yang bisa disisip. Lebay banget ya analoginya BOP ini seperti kuda Troya. Kuda naon, kuda lumping, lagi kuda liar ya. Ini nggak bisa, analoginya kan itu kan kuda Troya itu benda mati. Troyanya itu, kudanya itu Amerika, BOP ya nggak bisa lah. Kan ada kontrak bisnis kan. Bisnisnya pengen ayam boiler dari Amerika, belum ini tarif-tarif, banyak keuntungan di situ, kumaha tuh. Nggak bisa analogi, lebay banget sih menurut saya sih. Kita berusaha kan membela BOP. Itu sekarang kuda Troyanya katanya hold on. Ya ditangguhkan. Tunda dulu. Ngomong menterinya, menlunya. Jadi ya apa kuda Troyanya ini lagi on the way.
nggak jadi, sekarang nggak jadi, ditunda, mana ada. Kita akan masuk ya, nyamar gitu dengan kuda Troya, habis itu kita akan menaklukkan Palestina. Udahlah, kayaknya sih kita udah ngawur ya. Kita boleh lah jadi buzzer, tapi buzzernya berbobot gitu. Ini pakai filsafat Yunani, pakai legenda. Ini bukan legenda. Kalau legenda itu Nyi Roro Kidul, kuntilanak tuh bahasa aja tuh genderuwo. Kalau ini kan fakta nyata. Hubungan internasional, pengen duit, titik. Pengen proyek dari Donald Trump karena di sini geus beak duitnya duitnya, dan kita mau defisit ngutang, jadi kita sebenarnya mau duit doang. Kalau soal Troya, kuda Troya itu kan bukan masalah bisnis. Menjajah, menaklukkan bangsa Sparta itu, Yunani dan Sparta. Ini gimana sih? Harusnya kan kita tuh pakai kuda Troya, ya nyamar untuk menaklukkan Palestina. Kumai kan sama aja penjajahan. Ini benar-benar nggak nyambung ya. Susah sih kalau jadi buzzer menurut saya kalau kita tuh nggak siap. Kalau terima bayaran langsung, tapi kan bayaran harus sesuai dengan omongan. Kalau nggak nyambung kan ya tulalit kali, aduh tulalit. Prabowo banyak dihujat karena gabung BOP, tapi orang-orang harus tahu kalau ada persoalan yang jauh lebih besar di baliknya. Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace atau BOP banyak mendapat hujatan. Ia dituduh sebagai antek Amerika atau Zionis. Tuduhan itu terdengar emosional tetapi justru menutup persoalan yang jauh lebih besar. Ini bukan soal membela Israel atau Palestina, tapi soal upaya keluar dari penjara finansial global yang selama puluhan tahun menjerat negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu masalah utamanya adalah capital flight, di mana selama puluhan tahun ekspor Indonesia meningkat tetapi cadangan devisa malah stagnan. Hal ini karena pipa keuangannya bocor ke negara lain. Sebagai contoh, ketika Indonesia stop ekspor nikel mentah, kita langsung digugat Uni Eropa di WTO. Mereka memakai hukum internasional untuk memaksa kita tetap jadi tukang gali tanah di negeri kita sendiri. Itu adalah bentuk penjajahan modern, di mana mereka nggak lagi menggunakan senjata. Selain itu, upaya Indonesia untuk maksa eksportir parkir dolar di dalam negeri juga selalu gagal karena sistem keuangan global udah didesain untuk melawan itu. Jadi kita dijajah secara ekonomi lewat regulasi yang mereka titipkan. Udah gitu ada juga istilah The Spider's Web, sebuah jaringan keuangan rahasia yang berpusat di London. Fungsinya ialah menyedot kekayaan negara berkembang, disembunyikan di negara suaka pajak, supaya negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia tetap miskin dan bergantung pada utang. Nah, Donald Trump dan aliansinya membenci sistem globalis ini karena juga bikin Amerika rugi, di mana industri mereka mati. Jadi BOP ini diciptakan untuk memprivatisasi sistem, yakni untuk menghancurkan elite knowledge networks seperti IMF, World Bank, dan NGO yang selama ini jadi polisi penjaga jaring laba-laba itu. Jadi masuknya Prabowo ke BOP bukan karena dia mau jadi antek Amerika, tapi dia masuk karena butuh alat untuk melawan hegemoni keuangan lama. Hal ini karena blok baru ini punya misi menghancurkan tatanan dunia lama yang munafik. Tatanan lama inilah yang selama ini membiarkan Palestina dijajah sambil jualan HAM palsu. Nah, disinilah Prabowo melihat celah, di mana hal ini relate dengan ungkapan bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau tanggapan kalian gimana?